Karena nggak sabar aja gengs, ngelihat rakyat jelata yang gembira dan para pejabat merampok uang rakyat sendiri. Jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Salah satu target tim hukum Timnas Amin dalam pengajuan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, gengs. Kenapa? Kata tim hukum Timnas Amin, Zainuddin Paru, alasannya karena tidak layak. Karena tidak layak, pasangan itu harus didiskualifikasi. Selain itu, Zainuddin mengatakan, gugatan yang mereka ajukan di MK juga mencantumkan soal dugaan penyelewengan bansos yang diberikan pemerintah di masa kampanye pemilu 2024. Kita bisa lihat, gengs, pernyataan dari Kemensos. Aduh, gimana ya? Kementerian Sosial saja bingung, gengs, ketika ditanya soal total anggaran bansos itu mencapai 497 triliun. Ibu Risma yang saat ini masih menjabat sebagai Kementerian Sosial mengaku nggak tahu apa-apa. Ini yang nggak beres sebenarnya siapa gitu. Ya wajar sih kalau Ibu Risma itu bingung ya, karena Kemensos hanya salurkan 78 triliun, guys. Inilah pengakuan jujur Ibu Risma, guys. Langsung aja ke video. Enggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh, ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu dari itu aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan. Itu ada kan, itu sudah berapa tahun itu kejadian terjadi. Langsung tanyakan saja ke presiden katanya, guys. Karena Ibu Risma tidak tahu menau dan tidak dilibatkan, maka bukan kewenangan beliau untuk berbicara soal anggaran bansos yang 497 triliun itu dan dikeluarkan menjelang pemilu 2024, gengs. Lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Jelas banget kan, gengs, ugal-ugalannya seperti apa. Ternyata bansos versi Kemensos dan presiden jauh berbeda, gengs, nilainya. Nilai bansos versi presiden totalnya 497 triliun. Sedangkan bansos yang sebenarnya nih, yang harus dikeluarkan versi Kemensos itu hanya 78 triliun. Pertanyaannya, sisanya untuk apa tujuannya? Apakah benar anggaran 400-an triliun itu diselewengkan untuk kemenangan salah satu paslon, gengs? Tapi tim hukum Amin meyakini itu. Dan bukti-bukti adanya politisasi bansos itu juga dibeberkan dalam film paling horor lah di Indonesia 2024 ya, yaitu film Dirty Vote. Dan film ini juga film yang paling ditakuti oleh para pendukung 02, geng. Bahkan mereka anti banget untuk menontonnya. Karena apa? Karena mereka takut bertaubat setelah menonton film itu. Jadi, gengs, setelah diumumkannya kemenangan 02, tapi belum secara resmi ya, karena KPU sendiri mengatakan masih menunggu konfirmasi dari MK. Nah, keputusan dari MK itulah maka siapa presiden pemenangnya itu bisa disahkan. Jelas ya. Ya, semoga dengan izin Allah tim hukum Amin diberi kelancaran ya, dan hakim ketua MK juga dibukakan pintu hatinya untuk bisa melihat kebenaran yang sebenarnya dan berani untuk mendiskualifikasi paslon 02. Dan apakah sengketa gugatan pemilu ini bisa dibatalkan? Ya bisa, walaupun kemungkinannya itu kecil. Makanya kenapa pemenang Pilpres yang diumumkan KPU belum bisa disebut presiden terpilih ya, sebelum adanya konfirmasi dari MK. Jadi kalian para pendukung 02, santai dulu ya, sabar ya. Kalian sadar gak sih, gengs? Paslon 02 yang sejak lama incar untuk berkuasa di negeri ini menggunakan segala cara hanya untuk mengalahkan sosok Anies Baswedan dan perlu menghabiskan dana triliunan. Yang pertama sudah pasti mepet ke penguasa ya, dan gandeng anaknya sebagai cawapres. Untuk apa? Ya untuk mencari dukungan, gengs. Berharap mimpinya itu bisa terwujud walaupun dengan cara-cara melanggar konstitusi. Setelah itu apa yang terjadi? Semua turun gunung, gengs. Dari presiden, mantan presiden, anak presiden, dan para menteri aktif. Sampai para pejabat daerah, gubernur, wali kota, artis, lurah, RW, RT. Semua dikerahkan. Saking luar biasa kekuatan Anies Baswedan, gengs. Telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi. Menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti
adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tapi tantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan, demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2 yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walau pilihan saya kalah, kemenangan dalam hidup saya adalah tidak memilih 02. Kalau nanti keputusan MK ataupun ketua MK tidak berani untuk mendiskualifikasi paslon 02, ya kami bersyukur alhamdulillah. Kami beri selamat dan gue pengen ngelihat 02 cepat dilantik man. Karena gak sabar aja gengs, ngelihat rakyat jelata yang gembira dan para pejabat merampok uang rakyat sendiri, diusir dari tanah sendiri seperti yang kita lihat sekarang. Desa Pemaluan yang berada di kawasan IKN. Apakah mereka akan tetap diminta untuk membongkar rumahnya sendiri dan diusir dari tanah ulayat mereka? Dan gue pribadi sangat malu jika nanti kebanyakan rakyat Indonesia itu sejahtera dan tidak dizolimi. Tidak dibebankan dengan apa-apa naik, beras naik, listrik naik, BBM naik. Dan yang pasti yang tidak kita harapkan adalah, dan jangan sampai terjadi, yaitu ramalan dari film The Simpsons. Semoga Kalimantan dan Sulawesi tetap NKRI. Karena dari film The Simpsons, kita melihat tanda-tandanya itu sudah ada gengs. Itu yang kita takutkan gitu. Seperti Presiden Jokowi ya, yang sudah mempromosikan IKN itu di Singapura, mengajak warga Singapura untuk tinggal di IKN. Apalagi ditambah dengan Menteri PUPR sudah mengumumkan bahwa tanah di Kalimantan dan IKN sah untuk dijual ke investor. Ya kita bisa lihat di videonya. Pak Presiden sendiri yang mempromosikan guys. Jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi saat ini para Panglima Dayak yang masih pro penguasa masih bangga dengan semua ini. Ya walaupun gak semua ya. Ya semoga para Panglima Dayak diberi tempat di IKN ya. Tapi apakah mereka akan tetap menerima jika terjadi penggusuran besar-besaran tanpa ganti rugi? Kita belajar dari hukum alam bahwa setiap janji-janji elit politik itu semua isinya adalah kebohongan. Jadi buat kalian yang punya duit banyak,
Mumpung tanah di IKN itu masih murah, silahkan Anda coba untuk beli tanah di IKN. Ya siapa tahu mau untuk usaha di sana ya kan. Mumpung tanah di IKN masih diobral murah gengs, di bawah 1 juta ini. Sebelum keduluan asing nih, iya kan? Ya gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.